Pagi yang tenang membuat Bunda memutuskan untuk melakukan yoga di ruang tamu. Dengan matras yang sudah terbentang, Bunda mulai melakukan gerakan peregangan dengan perlahan. Suasana rumah terasa damai saat Bunda mengatur napas dan fokus pada setiap gerakan. Sesekali Bunda tersenyum, menikmati waktu santainya. Setelah beberapa menit berolahraga, tubuh Bunda terasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas hari itu dengan semangat. Tidak lama kemudian, anak Bunda datang ke ruang tamu. Ia melihat Bunda yang sedang melakukan yoga dengan penuh fokus. Dengan langkah pelan, ia mendekati Bunda dan duduk di samping matras. Anak itu memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Bunda sambil tersenyum. Penasaran, Bunda pun menyadari kehadiran anaknya dan menyapanya dengan ramah. Mereka sempat berbincang ringan di sela-sela latihan. Anak itu lalu mencoba menirukan beberapa gerakan sederhana yang dilakukan Bunda. Melihat hal tersebut, Bunda tersenyum dan memberikan arahan dengan sabar. Suasana ruang tamu menjadi hangat dan menyenangkan. Setelah beberapa saat, mereka menikmati waktu bersama sambil bercanda ringan. Momen sederhana itu membuat pagi mereka terasa lebih ceria dan penuh kebersamaan. Setelah selesai berlatih yoga, Bunda dan anaknya masih duduk bersama di atas matras sambil mengobrol santai. Mereka saling bercerita tentang kegiatan yang ingin dilakukan hari itu. Sesekali terdengar tawa kecil yang membuat suasana ruang tamu terasa hangat dan menyenangkan. Tidak lama kemudian, mereka berpindah ke kursi yang berada di dekat jendela. Obrolan pun terus berlanjut sambil menikmati suasana yang nyaman. Mereka berbincang tentang berbagai hal dan saling bertukar cerita dengan penuh semangat. Beberapa saat kemudian, muncul ide untuk membuat sebuah video bersama. Bunda dan anaknya mulai menyiapkan ponsel dan menentukan konsep sederhana yang ingin direkam. Dengan penuh antusias, mereka mulai membuat video sambil tersenyum dan bercanda. Momen kebersamaan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan dan membuat hari mereka terasa semakin berkesan. Setelah selesai merekam, Bunda dan anaknya duduk bersama untuk melihat hasil video yang baru saja mereka buat. Mereka memperhatikan setiap bagian video dengan penuh antusias. Sesekali, keduanya tersenyum dan tertawa saat melihat momen-momen yang dianggap lucu dan menarik. Bunda pun merasa senang karena video tersebut berhasil dibuat dengan baik. Tidak lama kemudian, sang anak menunjukkan video itu kepada Bunda. Sekali lagi, untuk memastikan semuanya sudah sesuai. Setelah merasa puas dengan hasilnya, ia berpamitan untuk pergi menemui temannya. Bunda mengangguk sambil memberikan pesan agar berhati-hati di jalan. Sang anak kemudian berangkat dengan perasaan gembira. Ia tidak sabar untuk bertemu temannya dan memperlihatkan video yang telah dibuat bersama Bunda. Sementara itu, Bunda tetap berada di rumah, merasa bahagia karena telah menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama anaknya. Sedang asyik mengobrol di kamar, suasana terasa santai dan penuh cerita. Obrolan terus berlanjut dari satu topik ke topik lainnya hingga waktu berlalu tanpa terasa. Sesekali terdengar tawa kecil yang membuat suasana semakin hangat dan menyenangkan. Tidak lama kemudian, Mamah datang ke kamar sambil membawa makanan. Mamah meletakkan makanan tersebut dengan senyum hangat dan mengingatkan agar jangan lupa makan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Mamah pun keluar kembali dari kamar dan melanjutkan aktivitasnya. Obrolan masih berlanjut sambil menikmati makanan yang baru diantar. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba terasa ada yang tidak nyaman di bagian perut. Awalnya hanya terasa sedikit, tetapi perlahan rasa tidak nyaman itu semakin terasa. Karena khawatir, ia menghentikan obrolan sejenak dan mencoba beristirahat di tempat duduk. Ia menarik napas perlahan sambil berharap rasa sakit itu segera berkurang. Meski begitu, ia tetap berusaha tenang dan tidak panik. Beberapa menit kemudian, rasa sakit di perut masih terasa. Ia kemudian memutuskan untuk berbaring sejenak agar tubuhnya lebih rileks. Suasana kamar yang tenang membantu membuat pikirannya lebih nyaman. Tak lama setelah beristirahat, kondisinya mulai sedikit membaik.
Ia pun kembali melanjutkan percakapan dengan lebih santai sambil menikmati waktu bersama. Makanan yang tadi diantar Mama akhirnya disantap perlahan. Dan suasana hangat di kamar kembali terasa seperti semula. Teman pun berpamitan untuk pulang. Ia mengucapkan salam dan berjalan keluar rumah. Aku mengantarnya sampai depan pintu sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Suasana rumah mulai kembali tenang. Aku lalu berjalan ke dapur, tempat Mama sedang merapikan beberapa peralatan makan. Mama menyapaku dengan senyum hangat dan mengajakku mengobrol. Kami berbincang santai tentang kegiatan hari itu. Mama sesekali bertanya tentang teman yang baru saja pulang. Sementara aku menjawab dengan santai. Obrolan terus berlanjut sambil Mama menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Tak terasa hampir 1 menit berlalu. Suasana dapur terasa hangat dan nyaman, diiringi percakapan ringan antara aku dan Mama. Sebelum kami kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Tidak lama kemudian, aku berpamitan kepada Mama untuk kembali ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku langsung merebahkan diri di atas tempat tidur untuk beristirahat sejenak. Sambil bersantai, aku membuka ponsel dan melihat kembali video yang direkam. Saat sedang santai di kamar, terdengar suara Mama memanggil dari luar dan mengajakku makan. Aku pun segera bangun dari tempat tidur, meletakkan ponsel, lalu berjalan menuju ruang makan. Di meja makan, Mama sudah menyiapkan hidangan. Kami kemudian duduk berdua dan mulai menikmati makanan bersama. Sambil makan, kami mengobrol ringan tentang kegiatan hari itu dan hal-hal sederhana yang membuat suasana terasa hangat. Sesekali kami saling tersenyum dan melanjutkan percakapan. Setelah selesai makan bersama Mama, aku pun berpamitan untuk kembali ke kamar. Mama mengangguk sambil membereskan meja makan. Sementara aku berjalan santai menuju kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan badan di kasur dan mengambil ponsel yang ada di samping bantal. Tidak lama kemudian, aku menelepon temanku. Panggilan pun tersambung dan kami mulai mengobrol santai. Kami membahas kegiatan hari itu, video yang sempat kami tonton, serta beberapa hal lucu yang membuat kami tertawa bersama. Suasana obrolan terasa hangat dan menyenangkan. Sambil berbincang, aku sesekali melihat ke arah jendela kamar yang mulai gelap karena malam tiba. Temanku juga bercerita tentang kegiatannya di rumah dan rencananya untuk besok. Kami saling mendengarkan dan berbagi cerita dengan santai. Tak terasa, waktu terus berjalan dan percakapan kami sudah berlangsung sekitar 2 menit. Setelah merasa cukup mengobrol, kami pun mengakhiri panggilan dengan saling mengucapkan salam dan sampai jumpa. Saat telepon hampir selesai, aku mendengar suara langkah pelan di depan kamar. Rasa penasaran membuatku menoleh ke arah pintu. Ternyata Mamah berdiri diam di sana sambil memperhatikan dari balik pintu yang sedikit terbuka, tetapi Mamah lebih dulu membuka pintu. Ternyata yang datang adalah temanku. Mamah menyambutnya dengan ramah. Mereka sempat mengobrol beberapa saat di depan pintu. Temanku menanyakan kabarku dan mengatakan bahwa ia sedang berada di sekitar rumah sehingga memutuskan untuk mampir. Mamah pun tersenyum dan mempersilahkannya masuk. Di tengah obrolan itu, Mamah menjelaskan bahwa aku sedang keluar rumah sebentar dan belum kembali. Karena tidak ingin temanku menunggu sendirian di depan pintu, Mamah mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kalau mau, tunggu di kamar saja. Nanti juga dia pulang, ujar Mamah dengan ramah. Temanku mengangguk dan mengikuti Mamah masuk. Mereka berjalan menuju kamarku sambil tetap berbincang santai. Sesampainya di kamar, Mamah mempersilahkan temanku duduk dan beristirahat sambil menunggu aku pulang. Temanku pun duduk dengan tenang. Sesekali melihat ke arah pintu kamar. Penasaran kapan aku akan kembali ke rumah? Sementara itu, Mamah tersenyum dan berkata bahwa aku biasanya tidak akan lama berada di luar. Mama dan temanku masih berada di kamar. Mereka mengisi waktu dengan mengobrol santai sambil menunggu aku. Mereka membahas hal-hal ringan dan sesekali tersenyum. Suasana tetap tenang dan nyaman hingga waktu berlalu tanpa ada kejadian khusus datang. Suasana tetap tenang dan nyaman tanpa ada hal khusus yang terjadi. Obrolan ringan mereka pun terus berlanjut. Sejenak,
Mamah awalnya tidak menyangka dengan apa yang diungkapkan temanku. Dengan wajah serius, temanku mengakui bahwa ia menyimpan perasaan kagum yang begitu besar kepada mamahku. Ia bahkan menundukkan kepala dan memohon agar perasaannya setidaknya didengarkan. Mamah terkejut mendengar pengakuan itu. Dengan tenang, Mamah meminta temanku untuk bangun dan duduk kembali. Mamah menjelaskan bahwa setiap perasaan harus disampaikan dengan sopan dan tetap menghormati batasan yang ada. Temanku mengangguk pelan sambil mendengarkan nasihat tersebut. Selama beberapa saat, suasana di kamar menjadi hening. Temanku tampak malu karena telah bertindak terlalu emosional. Mamah kemudian memberikan pengertian bahwa kekaguman kepada seseorang adalah hal yang wajar, tetapi keputusan dan hubungan antar manusia harus dipikirkan dengan matang. Setelah berbincang cukup lama, temanku mulai tenang. Saat aku pulang ke rumah, aku melihat Mamah sedang berada di ruang tamu mengenakan pakaian olahraga. Tampaknya Mamah baru saja selesai berolahraga atau sedang beristirahat sejenak setelah beraktivitas. Mamah tersenyum saat melihatku masuk dan menyapaku dengan hangat. Selama sekitar 30 detik, suasana terasa santai. Mamah menanyakan, "Bagaimana harimu?" Sementara aku meletakkan barang bawaan dan duduk sebentar di ruang tamu. Obrolan singkat pun terjadi, menciptakan suasana rumah yang nyaman sebelum kalian melanjutkan aktivitas masing-masing. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu depan. Mamah segera berjalan menuju pintu dan membukanya. Ternyata yang datang adalah temanku. Mamah menyapanya dengan ramah dan menanyakan kabarnya. Temanku pun membalas sapaan tersebut dengan sopan sambil tersenyum. Setelah berbincang sebentar di depan pintu, Mamah mempersilahkan temanku masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian berjalan menuju ruang tamu. Mamah mempersilahkan temanku duduk di sofa agar lebih nyaman sambil menunggu kedatanganku. Di ruang tamu, obrolan ringan pun mulai berlangsung. Mamah menanyakan kegiatan temanku hari itu, sementara temanku bercerita tentang aktivitasnya dengan santai. Suasana terasa hangat dan penuh keramahan. Sesekali terdengar tawa kecil dari percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka masih duduk di ruang tamu sambil mengobrol santai dan menunggu Akuyu bergabung. Rumah pun terasa nyaman dengan suasana yang tenang dan akrab. Sedang berjalan berdua dengan temanku. Dia bercerita tentang dia suka sama mamahku. Aku pun kaget dengan apa yang dia omongkan. Aku hanya bisa bilang, apa yang kamu lakukan salah dan bisa-bisanya suka sama mamahku. Tolong hentikan itu. Kamu temanku. Aku bilang, ini bisa merusak pertemanan kita, tolong hentikan. Aku pun meninggalkan dia dan aku kecewa sama dia. Dia menoleh ke arahku dan bilang aku tetap suka sama mamahmu. Aku sampai rumah dan langsung ke kamar. Sambil tiduran, aku memikirkan aku harus gimana dengan semua ini. Masa ya temanku bisanya suka sama mamahku. Temanku kembali lagi datang ke rumah untuk ketemu mamah. Entah apa yang ada di pikiran temanku. Bisa-bisanya dia datang lagi ke rumah buat ketemu mamah. Dan mamah pun kenapa bisa-bisanya merespon dia. Udah tahu dia temanku. Aku yakin mamah mulai suka sama temanku. Aku pun di kamar melihat kenangan aku sama mamah di HP.